Batalnya rencana pernikahan seiring kandasnya pertunangan Denny Sumargo dan Dita Sudarjo yang sempat mencuatkan sejumlah praduga di tengah-tengah publik, akhirnya membuat Denny dan Dita angkat bicara. Tapi sebelum tampil bersama di hadapan awak media, Denny Sumargo mengaku menemui orang tua mantan tunangannya itu terlebih dahulu. Denny yang datang baik-baik saat meminta Dita pada prosesi lamaran pada bulan Agustus lalu, juga ingin menyudahi hubungan secara baik-baik dengan keluarga besar Dita. Lalu, apa saja sebenarnya yang dibicarakan Denny dan keluarga Dita? Saya kan baru aja selesai ketemu dengan Papa dan Mama Dita. Karena soalnya dari awal kan saya emang datang baik-baik, jadi saya juga harus pergi juga baik-baik. Dan saya juga udah ngobrol, saya juga minta maaf dengan segala kekurangan, udah pasti. Dan mereka very welcome. Papanya Dita is just a very nice guy, mamanya juga sama. Dan saya dan Dita sudah memutuskan kita bareng-bareng untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan. Saya datangin keluarga Dita sendiri. Dia langsung jawab. Jadi saya minta ketemu dan they are very welcome. Dan mereka juga titip maaf untuk keluarga saya. Karena pasti ya namanya kalau bisa gini pasti ada yang gak enakan, ada yang ngerasa tersakiti segala macam. Jadi kita pengennya, tadi aku sama papa mamanya Dita kepengennya udah padamu pemilik hati. Menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Dita dan ingin tetap menjalin silaturahmi, Denny Sumargo juga menguak alasan di balik kandasnya pertunangan mereka. Senada dengan pengakuan Dita, Denny juga mengungkap ada jurang besar terkait prinsip hidup serta visi dan misi ke depan di antara mereka. Salah satunya adalah perbedaan gaya hidup yang terkadang justru menyulut pertengkaran. Hal yang dianggap biasa oleh Dita dan tak menyalahi aturan apapun juga, seperti berpakaian tak bisa diterima Denny begitu saja. Lama-kelamaan, hal-hal seperti itu terus terjadi dan tak ada titik temunya. Alasannya sebenarnya ada perbedaan visi misi sih sebenarnya. Kita nggak ketemu-ketemu. Karakter kita berdua tuh nggak. Ya, better off lebih baik jadi teman, malah lebih seru ya. Bahwa bangun keluarga itu nggak gampang dan komitmen itu bukan soal perasaan. Kalau perasaannya sudah hilang, kamu harus di situ loh. Kamu nggak boleh dengan perasaan itu hilang, kamu tiba-tiba cerai. Kalau udah menikah kan bukan soal perasaan lagi loh, itu soal komitmen. Dan menurut aku ya, aku belum sampai di sana. Habit yang saya nggak sepaham sebenarnya lebih ke banyak lah kecil baju gitu. Saya tapi it's not a big deal. Kadang-kadang saya kan rese ya, suka ngingetin terus sampai negur di Instagram. Jadi nggak nyaman. Saya juga ngerti. Bukan profesi sih, just lebih visi misi. Hiduplah kebiasaan hidup ntar. Iya, lebih ke kebiasaannya sih nggak nyaman. Kadang-kadang saya kan harus kerja while sini dia perlu saya. Saya kadang-kadang ngejelasin, cuma kadang-kadang saya juga kecapean. Jadi kita nggak ketemu. Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Hampir setahun terakhir, terutama dalam waktu 6 bulan belakangan, Denny dan Dita berusaha mencari jalan tengah untuk menjembatani perbedaan di antara mereka. Sejumlah cara, termasuk konseling pranikah di gereja, telah dilakoni keduanya. Tapi apa boleh dikata, perbedaan itu tak bisa disatukan juga. Tapi benarkah ada hal lain di luar perbedaan prinsip yang menjadi alasan kuat sehingga Denny dan Dita bersepakat untuk mengakhiri kisah mereka? Sebenarnya lebih harus disalahkannya ke saya sih, karena perundingan kami saya yang lebih harus ngambil keputusan. Dita ini sebenarnya udah sangat cukup baik kan buat saya.
cuma ada beberapa hal yang saya tidak akan jabarkan karena jatuhnya udah pasti merempet kemana. Dan saya kepengennya setelah perjalanan kami ini kita punya perjalanan yang tanpa kita harus saling mengucilkan dan menjatuhkan. Semua orang ingin pernikahan yang tidak bercerai dan tidak segala macam, sama saya juga dan Dita, dan tidak boleh dipaksakan. Dan ketika kita melihat selama 12 bulan, jadi ada 6 bulan kita coba untuk, kan kita juga ada konseling agama untuk pranikah. Terus kita juga ada ketemu ya orang-orang yang udah nikah gitu pasti. Terus juga banyak minta pertimbangan kiri kanan. Meski tak mengungkap secara gamblang, tapi Denny Sumargo berusaha meluruskan apa yang terlanjur muncul ke permukaan. Salah satunya adalah terkait postingan dirinya beserta sang ibunda di sosial media yang justru mencuatkan anggapan bahwa Denny memutuskan pertunangan lantaran tak terima ibunya dihina. Saya harus meluruskan postingan saya karena ini sudah sangat mengganggu saya pribadi dan keluarga. Kalau di situ menghina saya nggak apa-apa toh. Tapi sudah nyerempet ke mama saya, nyerempet ke keluarga saya yang lain. Saya pikir itu harus dihentikan. Dan bersyukurnya itu berhenti di situ. Dan saya pengen meluruskan bahwa jangan ada hal-hal seperti itu lagi. Karena biar bagaimana perjalanan kami, saya pengen nanti Dita juga nggak harus merasakan hal-hal seperti itu. I'm really sorry. Jadi sebenarnya mama saya ikut merasakan lah. Setiap mamanya Dita juga tadi saya ngobrol, saya sampai peluk. Sedih nih. Tapi kamu harus clarify dong. Iya, jadi mama saya itu sebenarnya kan sangat kepengen kita berdua menikah. Dan ngerti kan harapan seorang ibu itu besar ya. Pengen lihat anaknya bahagia. Dia sayang banget sama Dita. Dan sering sekali dia luangin waktu. Kemudian itu membuat dia, tadi saya udah hubungi, jangan, let it be, jangan. Karena akhirnya takutnya nanti nyinggung kemana-mana. Dan semua orang kan punya perasaan. Jika melihat kehidupan Denny dan Dita, keduanya bak bumi dan langit. Latar belakang keluarga serta cara hidup dan kebiasaan sangat jauh berbeda. Jika Dita sebagai seorang pengusaha memiliki ritme kerja dan rutinitas yang pasti, Denny Sumargo telah terbiasa dengan jadwal tak menentu sebagai seorang aktor. Dan memiliki tunangan aktor terkenal, Dita mengaku tak kuat menghadapi berbagai kabar tak sedap yang datang silih berganti. Kadang-kadang kan aku dengar misalnya gosip soal Denny lah karena masa lalunya. Terus orang kirimin ke aku, terus aku kan orangnya masih muda ya, aku tuh belum pernah pacaran sama seorang aktor. Jadi aku belum siap sama tekanan-tekanan berita ini. Padahal berita itu kan bisa dari siapa aja kan. Misalnya di DM aja tuh akun-akun palsu misalnya. Terus aku kadang-kadang tuh kasihan Denny, aku bebanin ke Denny. Aku belum, gimana ya, tapi kan aku cewek, aku masih muda, kalau banyak orang ngomong gitu ya aku suka percaya. Tapi ya ada satu sih yang kamu harus tahu, pasti kan aku sejak orang ngomong gitu aku cari tahu dong. Karena kan ini aku mau merit sama dia, of course aku harus cari tahu. Dan aku akhirnya terbukti bahwa gosip itu tuh cuma gosip belaka, bahwa Denny itu sangat setia dan dan saya udah cari tahu sampai saya tanya mantannya segala macam. Hebat ini orang, and dia tuh benar-benar berubah gitu loh. Jadinya dia punya masa lalu dulu banget, tapi dia benar-benar udah berubah. Seperti yang saya nggak ngerti loh kalau syuting tuh bisa ngaret. Saya pikir dia bohong, ternyata beneran emang calling itu kan mendadak. Saya kan nggak tahu orang syuting suka ngaret.
Keputusan Denny Sumargo dan Dita Sudarjo tentu disayangkan jika mengingat segala persiapan yang telah mereka lakukan. Dita bahkan menyebut persiapan nyaris 100%. Mulai dari contoh undangan, gedung, hingga gaun pengantin telah dipesan Dita yang kini justru dibiarkan begitu saja di tempat desainernya. Begitu pula dengan Denny Sumargo yang telah mempersiapkan rumah untuk ditempati bersama Dita pasca menikah kelak. Tapi semua itu sirna dan hanya menyisakan kenangan semata. Udah hampir 100% ya. Saya sebenarnya kan udah siapin rumah. Tuh bangunannya Oma yang mau. Memang hampir jadi deh. Sudahlah. Hah? Ya, rumahnya dirubuhin lagi kali ya. Enggak lah. Jadi ya nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Dita? Bajunya saya tinggalin di desainernya tuh. Udah selesai? Udah hampir. Hampir apa udah? Hampir lah, udah bener-bener. Dia belum lihat aja, aku udah buat contohnya. Contohnya udah ada? Mengambil keputusan berpisah barangkali tak sesulit menghapus segala kenangan indah dan impian keduanya. Tapi sepahit apapun itu, inilah jalan yang dirasa terbaik bagi Denny dan Dita. Saya menyayangkan aja sih sebenarnya harus sampai ke titik ini. Karena kan kita semua harapannya pengen happy ending. Tapi ketika nggak happy ending kan kita semua manusia ya. Dan pastilah ada goyangan-goyangan kecil. Saya suka Denny itu very just so interesting gitu. Iya, you are very interesting and orangnya nggak materialistik, baik banget. Dia nunjukin aku arti kehidupan. Kita udah ketemu rame-rame waktu itu ya. Udah ketemu rame-rame. Sebenarnya rencananya diundur. Tapi kita coba nggak ketemu. Jadi ya udah, akhirnya aku harus mutusin karena kelamaan mundur-mundurnya. Jadi kita mutusin bareng-bareng. Iya, akhirnya aku mutusin untuk hubungin Dita. Kita ngobrol alot sih, tapi akhirnya kita sama pada satu kesepakatan bahwa ya sudahlah, memang kita harus jalan masing-masing. Jangan kau pergi dariku bila Bertemu baik-baik, Denny dan Dita berpisah dengan cara baik-baik pula. Tak ingin ada konflik yang tersisa, Denny dan Dita mengaku akan menikmati perjalanan ke Bau-Bau sebagai seorang sahabat bersama sejumlah keluarga lainnya. Abis ini pun kita ada planning kan? Ada planning. Ya dia pengen jalan-jalan ke Bau-Bau, tapi nggak tahu jadi atau. Jadi maksudnya kita tidak lanjut ke pernikahan, bukan berarti kita bubar jalan terus berantem kan. Tetap kita berteman. Dan dia suka sama keluarga saya. Dia senang kadang-kadang jalan-jalan. Oh, welcome. We are family. Hah? Enggak lah, rame-rame. Traumanya sih bukan karena dia, traumanya karena saya belum siap. Saya tidak menangis, asik. Malah saya harus menguatkan dia. Karena saya udah bilang sama Dita di Chat Talk Show, saya akan temani dia melewati nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada. Benar, Risti udah menikah lagi kira-kira tahun lalu.